Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait ya. Hari ini kita akan ngomongin skandal soal gereja di Kalimantan ya. Ini sangat-sangat kisah nyata yang bikin hati hangat teman-teman ya. Dan bisa jadi bikin sebagian kita itu patut untuk angkat tangan kepada kepengurusan gereja di Kalimantan ini teman-teman ya. Di sebuah kota kecil yang damai dan hijau ya, Ketapang, Kalimantan Barat ya. Nah, kenapa saya bilang teman-teman? Kita tayangin dulu, nah ini dia. Gereja di Kalimantan rela geser jadwal ibadah demi hormati kegiatan masjid warganet puji toleransi tinggi ya kan. Luar biasa teman-teman ya. Jadi ini jadi panutan kita juga teman-teman karena gimana ya dibilang ya. Di sebuah kota kecil gitu ya, yang rela gitu ya untuk dijadikan ibadahnya ditunda gitu ya. Di Kalimantan Barat kalau nggak salah ini. Nah, tersebut 2 rumah ibadah berdampingan, satu gereja, satu masjid gitu. Kalau ini sinetron mungkin judulnya Cinta Dua Menara Antara Salib dan Kuba. Nah, hari itu masjid lagi punya acara penting gitu ya, suaranya rame, banyak jemaat dan yang namanya pengeras suara ya. Kita tahu sendiri ya teman-temannya, bukan buat ya untuk itulah gitu ya. Tapi biar semua warga satu kelurahan itu dengar gitu intinya. Dan tahu apa yang dilakukan saudara-saudara kita di gereja. Mereka menunda ibadah minggunya sampai siang gitu ya. Bukan karena ngantuk teman-teman. Bukan karena ngaret budaya Nusantara gitu ya. Tapi karena mereka mau menghormati tetangganya yang sedang beribadah di pagi hari. Bro, ini bukan sekedar toleransi, ini namanya kasih yang bekerja dalam tindakan nyata. Ya keren nih teman-teman ya. Karena apa? Yesus pernah bilang dalam Lukas 6 ayat 36 ya, hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu juga murah hati. Dan kita lihat sendiri ya, bukan cuman di mimbar, bukan di medsos penuh kutipan bijak, tapi di lapangan langsung gitu loh. Saya yakin Yesus pasti senyum bangga tuh gitu ya. Dan mungkin nyuruh kita stop debat receh soal boleh nggak ya pakai sandal di gereja gitu ya. Tapi sabar, masih ada ayat lain yang makin nusuk ke hati, bukan nusuk ke dompet ya teman-teman ya. Nah, di 1 Korintus 13 ayat 5 ya, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Waduh, ini pasti banget gitu ya, pas banget gitu. Buat orang-orang yang hobinya debat tapi pas giliran bantu jemaat angkat kursi aja gitu, ngilang gitu ya. Ya. Sekarang bandingin nih ya teman-teman, gereja yang minoritas rela ngalah dengan ketertiban bersama gitu ya. Tapi di tempat lain kita masih lihat yang mayoritas malah ngambek kalau ada perbedaan sedikit gitu ya. Lah ini yang minoritas bisa legowo ya. Yang mayoritas malah sensian gitu.
Apalagi dikit-dikit demo, dikit-dikit minta bubar ya kan. Bubar, bubar. Birtak, birtak. Apakah Jumatan bisa digeser ke Kamis? Nggak mungkin Bang. Biar yang mingguan nggak perlu mundur ya. Ya udahlah yang mingguan aja yang dimundurin nggak apa-apa itu. Ya kagak bisa bro, namanya juga ibadah. Ya kan? Bukan jadwal sinetron ataupun stripping gitu yang bisa digeser rating gitu, nggak bisa teman-temannya. Ini bukan soal siapa yang paling keras bersuaranya, tapi siapa yang paling besar hatinya, itu loh. Dari sini kita belajar teman-teman, kita hidup di negeri yang konon katanya Pancasila, harga mati gitu ya. Tapi sayangnya toleransi kadang masih dikasih cicilan 0% tapi nggak pernah dibayar gitu. Padahal kalau kayak jemaat di Ketapang ini ditiru ya teman-teman ya. Wah Indonesia bisa jadi negara dengan tingkat damai setinggi se-Asia Tenggara ya kan. Asal netizennya juga ikut tobat digital dulu ya gitu ya. Kenapa saya bilang gitu teman-teman ya? Ingat di Kolose 3 ayat 14 bilang kan dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, bukan kenakan baju agama. Lalu pukulin yang beda. Lalu bilang saya bela Tuhan. Hello, Tuhan gak butuh pembelaan pakai kekerasan men ya. Kalau Tuhan kita masih butuh dibela manusia, berarti Tuhan kita lemah dong ya kan. Teman-teman gereja YouTube ya, kisah ini bukan cuman untuk dibaca lalu dilupakan ya. Ini adalah cermin kawan-kawanku, saudara-saudaraku, buat kita lihat ya. Selama ini kita hidup berdampingan atau cuman hidup berdusta di balik toleransi palsu. Ya kan? Ini menarik nih teman-teman ya. Jemaat di Kalimantan Barat itu enggak nuntut pujian. Tapi mereka kasih contoh yang lebih jujur daripada 1000 baliho bertulisan kita Bhinneka Tunggal Ika. Mereka menunjukkan kasih itu enggak ribut-ribut. Kasih itu kadang diem tapi berdampak gitu loh. Jadi sebelum kamu ngomel-ngomel di kolom komentar ataupun ngirim broadcast soal agama orang gitu ya, coba tanya dulu ke hati kamu gitu. Gue udah kayak jemaat di Kalimantan belum? Kalau belum, ya mari kita sama-sama belajar gitu loh. Karena ketika saya melihat diposting di Instagram ya, saya langsung terharu teman-teman. Dan ini apakah saya sudah begini seperti pengurus mereka, seperti jemaat di mereka ya? Bukan merasa tersiksa gitu ya. Tetapi malah ya udahlah kita ganti jadwal kita gitu loh, keren itu. Oke lah kalau ada kadang gereja kan
banyak duit, ada yang punya duit. Wah, kita lawan, kita bayar, kita iniin polisi, kita iniin gitu. No, tapi mereka ini ya sudahlah. Mungkin tahu diri juga kali ya. Tapi ini jujur, ini contoh ya, contoh buat jemaat-jemaat dan juga yang memiliki gereja-gereja, gembala-gembala, ya pendeta-pendeta, ya sudahlah. Ya karena kita lawan dengan kekerasan juga gak ada gunanya. Ya, apalagi pakai toa gitu kan. Karena dunia ini gak butuh orang paling benar. Tapi butuh lebih banyak orang yang benar-benar penuh kasih gitu loh. Kalau kamu terinspirasi atau kamu merasa wah ini baru konten berkelas. Gak cuma nyinyir tapi mencerahkan gitu ya. Bantu like dong video ini teman-teman ya. Share ke grup WA, keluarga ya. Dan juga RT gitu ya. Di grup-grup rohani, tuliskan juga pendapatmu di kolom komentar ya. Menurut kamu kenapa kadang yang minoritas justru lebih menunjukkan kasih daripada yang mayoritas? Gitu. Di dunia yang penuh kebisingan, kasih dan toleransi itu seperti suara lembut yang menyentuh paling dalam. Jadi teman-teman gereja YouTube ya, kita juga bukan menyuarakan yang abal-abal gitu, tapi kita menyuarakan akal sehat dan kasih yang menyatukan gitu loh. Oke, mungkin itu aja video hari ini teman-teman, saudara-saudara, support juga di yayasan kita yang kita bangun di gereja YouTube di bawah naungan gereja YouTube. Ya, jangan lupa bantu gitu ya, ya berbagi berkat berdampak. Oke, itu aja, terus memuliakan nama Tuhan dan mengkumandangkan nama Tuhan Yesus. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye-bye. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara